kita bicara tentang diet. Islam itu sebenarnya nggak kenal terlalu detail dengan diet. Ada diet inilah diet itu sengaja. Adakah diet dalam Al-Quran? Ya sebenarnya tidak disebut sebagai diet, tapi saya sebutkan dengan teman-teman saya namanya diet Abasa. Jadi surah Abasa itu menceritakan tentang apa? Tentang biji-bijian, sayur-sayuran, zaitun. Ya, dari situlah dapat satu kesimpulan, ternyata kalau kita mau badan yang sehat, maka ini komposisi yang terbaiknya. 4/6 yang kita makan tuh buah dan sayuran, 1/6 tuh biji-bijian, 1/6-nya lagi adalah protein hewan. Oke, saya jelaskan sedikit biar kita lihat biar kita bisa bayangkan. Singa makannya apa? Daging. Ada singa makan ketoprak atau pecel, gado-gado kan nggak ada. Dia makan daging terus. Kenapa singa makan daging? Karena giginya singa semuanya taring. Betul nggak? Sekarang saya tanya. Apa lagi ya? Zebra. Makannya apa? Rumput. Kenapa? Karena giginya zebra itu gigi seri sama gigi geraham aja. Nggak ada gigi taring. Nah, saya tanya Anda. Giginya apa? Campur kan, gigi kita tuh ada 32. Ada 32. 28 gigi kita adalah gigi seri dan gigi geraham, 4-nya gigi taring. Jadi kalau dipersentasikan kurang lebih sekitar 85% berbanding 15%. Artinya apa? Taring sudah saya jelaskan fungsinya untuk yang daging-dagingan, kan gitu. Oke? Yang seri sama geraham fungsinya apa? Untuk yang non daging, nabati lah. Jadi yang taring itu hewani, non taring itu nabati. Maka dari situ udah kesimpulan sebenarnya. Kesimpulannya apa? Ketika di situ sudah tak seimbang, apa yang terjadi? Pasti muncul masalah. Jadi manusia itu sebenarnya didesain kita tuh nggak boleh sering-sering untuk makan daging sebenarnya. Kenapa? Karena gigi kita cuma 4 taringnya, kecuali taringnya. Giginya taring semua. Kalau gigi taring semua, maka tiap hari makan daging. Dan itu semua sudah kita lihat dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan hal seperti itu. Ya. Kalaulah kita banyak makan daging, maka harus ada kompensasinya, Bu. Dan daging tidak punya antioksidan. Antioksidan ada di mana? Di beliau itu. Nah, ini buah. Antioksidan ada di sini. Di sini ada asam amino, di sini ada enzim. Artinya bahan baku pembentuk gen kita itu ada di sini. Daging itu hanya sebagian kecilnya saja. Ya, berarti dokter menyarankan vegetarian? Enggak. Saya tidak menyarankan vegetarian. Tetap makan daging, cuman jangan terlalu sering. Kenapa? Tadi saya katakan, karena bahan pembentuk gennya kita, which is itu asam amino, dan khususnya enzim antioksidan segala macam, itu tidak ada di daging, hanya ada di sayur sama buah. Itu udah clue sebenarnya. Ya, itu sudah clue. Jadi kalau kita mempelajari, maka sebenarnya kayak misalkan contoh ini. Ibu-ibu, mungkin kalau Anda lihat kata-kata ini mungkin agak-agak bingung. Makanlah buah bersama kulit dan bijinya. Protes kan? Jadi buah itu paling bagus dimakan semuanya. Bijinya dimakan, kulitnya dimakan, ya semua dimakan. Tapi kan nggak bisa kan? Nggak bisa. Contoh mungkin saya pernah cerita tentang duren. Duren itu kalau saya saran jangan banyak makan daging durennya, banyakin makan biji durennya. Lu kok bisa? Karena biji durennya justru malah tinggi kolagen. Kolagen itu apa? Bahan yang bisa memasangkan elektron dalam badan kita. Itu biji duren. Maka kalau Anda ketemu dengan buah dan buah itu ada bijinya, saran saya makalah deh. Kalau lazim, ada beberapa buah yang memang saya saran makan sama bijinya.
Contoh anggur. Exclude kedondong. Exclude. Tidak termasuk. Ada anggur. Kemudian apa lagi? Ada manggis. Apalagi pepaya jangan, karena pepaya itu bijinya dia obat KB alami sebenarnya. Biji pepaya itu. Jadi kalau yang mau KB-KBan makan biji pepaya. Tapi saran saya ngapain juga pakai KB? Kenapa? Baik, saya ceritakan hadisnya. Nabi bilang apa? Aku akan banggakan para muslimah-muslimah di depan para nabi dan para malaikat, nanti mereka-mereka yang punya keturunan atau anak yang banyak. Kata Nabi begitu. Dan ternyata sains memang membuktikan wanita yang mempunyai keturunan yang banyak, telomer itu bagian dari gen kita tuh, dia memanjang. Artinya wanita yang punya anak banyak, dia awet muda. Gitu. Jadi jangan khawatir dengan rezekinya, pasti dikasih Allah, tenang aja. Saya punya teman satu angkatan saya dulu di FK, anaknya sekarang kalau nggak 10. Wajahnya sama aja kayak zaman lu kuliah. 10 dan tidak ada pembantu di rumah. Saya bilang, jadi setiap tahun bikin anak nih orang. Nah, itu pilihan sih ya. Ya. Kenapa bisa kayak begitu? Karena memang wanita itu di rumah surganya, jangan kemana-mana. Sekarang masalah muncul gara-gara wanitanya keluar rumah, kerjalah ini segala macam, ya. Makanya doa minta sama Allah. Kalau Anda pengen, saya sarankan lebih baik wanita di rumah aja. Kalau pengen bisnis di rumah aja lah. Banyak kok duitnya di rumah tuh, ya, nggak usah keluar-keluar, ya, seperti itu.